Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, Bansos, menuai kontroversi. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. MUI Jawa Barat menegaskan bahwa vasektomi atau sterilisasi permanen pada pria hukumnya haram dalam Islam, kecuali dalam kondisi darurat yang didukung oleh pertimbangan medis. Fatwa ini merujuk pada hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya tahun 2012. Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, maka Gubernur Jawa Barat itu dianggap telah mengabaikan fatwa MUI Jawa Barat. Menyadari bahwa wacana ini ditentang oleh sejumlah pihak, Gubernur Jawa Barat kemudian menegaskan bahwa program keluarga berencana memiliki banyak alternatif selain vasektomi, di antaranya penggunaan alat kontrasepsi oleh para suami agar lebih bertanggung jawab dalam program keluarga berencana. Lantas dengan polemik yang berkembang, apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memasukkannya sebagai salah satu syarat penerima bansos? Tim TV One mengabarkan. Ya, menurut fatwa ini ya, jadi vasektomi itu haram ya, vasektomi itu adalah diharamkan ya, menurut fatwa ini ya. Jadi vasektomi itu haram ya, tegas, kecuali ada pengecualinya itu beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat ya. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, nanti kita ukur apakah rencana kebijakan Pak Gubernur itu bertentangan nggak gitu. Ya, itu masalahnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana dialog pengantar kita pada pagi hari ini, Putri. Kemarin barak militer viral, kontroversi. Sekarang vasektomi. Bagaimana vasektomi ini menjadi salah satu syarat utama untuk menerima bansos. Gimana Bapak sebagai laki-laki? Jangan deh, jangan. Alami aja, main tanggal. Oh iya, bisa. Tapi artinya ada pilihan lain sebetulnya untuk mengatur anak begitu ya, jumlah anak, untuk mengendalikan jumlah populasi begitu. Jadi tidak hanya vasektomi, apalagi ini untuk syarat pemberian bansos. Harusnya kan KB atau vasektomi ini jadi pilihan. Banyak cara lah, karena ya vasektomi ini kan dinilai permanen, rusak permanen. Bisa balik lagi ya? Begitu. Bisa, nanti ketok magic. Kita akan bahas bersama beberapa dialog yang sudah hadir di studio. Ada siapa, Putri? Narasumber kita yang hadir di studio ada Pak Abdul Muiz, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga lewat sambungan Zoom ada Ibu Siti Muntamah atau akrab dipanggil Umi Siti, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum, Umi Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Putri, sehat selalu. Baik, mungkin langsung saja ya. Tadi kan sudah disampaikan di paket pengantar sebelumnya, haram terkecuali ada syarat-syarat yang tidak menyalahi syariat, misalnya ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin boleh lebih dijelaskan lagi Pak Abdul, pandangan dari segi Islam, dari pandangan Islam, vasektomi ini haram terkecuali apa? Boleh dilanjutkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu ada maqasidus syariah namanya. Kenapa syariat itu harus ditegakkan? Selain wajib menjaga agama, hifdzuddin, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, ada juga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Keturunan harus dijaga dan diatur. Oleh karenanya turunan dari hifdzun nasl, pentingnya menjaga keturunan itu adalah ada syariat pernikahan. Dan dalam kriteria mencari calon istri atau calon suami adalah yang banyak melahirkan keturunan. Tazawwaju al-waludul wadud, kata Nabi. Pilihlah calon suami, calon istri yang banyak melahirkan keturunan dan penuh kasih sayang. Jadi bukan cari calon istri atau suami yang nggak punya keturunan atau memang minim keturunan. Lah, dalam Islam itu diperbolehkan adalah tanzimun nasl, mengatur keturunan. Mengatur itu boleh. Tahun 2012 kayak saya nih sudah punya anak 1, tapi tahun 2005 sudah punya anak 5.
Jadi tanzimun nasal itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah tahdidun nasal, membatasi keturunan atau taklim, pemandulan secara permanen. Yang itu yang tidak itu diperbolehkan. Sebetulnya nggak boleh. Ya. Tapi kalau kayak KB untuk mengendalikan tadi keturunan, untuk mengatur jumlah keturunan boleh? Boleh. KB itu berbeda dengan vasektomi. Kalau KB itu kan dari sisi perempuan ya. Ya, kalau vasektomi itu dari sisi pokoknya karena permanen laki-laki, itu karena yang nggak boleh ya. Ada cara-cara yang mengatur yang tidak harus vasektomi atau KB. KB mandiri. Janjian. Janjian ketemu di luar ya. Janjian ketemu di luar itu kan lebih aman. Pak Abdul, bahwa Ya. jika memang suami istri ini sudah menyetujui, Ya. sudah berbicara, apakah tetap tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan karena Ya. antara lain adalah potensi pemandulan secara permanen itu ada. Dan rekanalisasi sampai sekarang belum dibuktikan secara 100% bisa pulih kembali. Atau juga mungkin memiliki penjelasan biologis Ya. secara permanen mungkin akan mempengaruhi dari sisi perkawinan, dari sisi suami istri, ada nggak seperti itu, Pak Abdul? Sekiranya meskipun antara kedua belah pihak itu Ya. saling meridhoi, saling mengiyakan, Oke. tapi ada dampak negatif, darurat pada dirinya sendiri. Misalnya nanti kalau melakukan vasektomi, alat reproduksinya tidak berfungsi kembali sebagaimana mestinya, itu kan menjadi haram. Saya Itu paham. satu sebab. Jadi bisa disamakan nggak maknanya misalnya kita dalam Islam tidak diperbolehkan merubah apapun ciptaan Allah misalnya. Betul, Apakah bisa disamakan maknanya? Artinya kita kan menutup permanen itu kan artinya merubah ciptaan Allah juga atau bagaimana? Makna yang bisa kita terima begitu? Iya, itu kalau merubah ciptaan Allah itu kan taghyirul khalq ya, merubah ciptaan Allah yang sudah ada, ya kan? Sama tidak maknanya? Bisa memiliki makna yang sama, tapi kalau vasektomi itu lebih pada apa? Perasaan kekhawatiran, misalnya kalau punya anak nanti miskin dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31 misalnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqa. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Ya kan? Allah sudah siapkan rezeki. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Perbuatan membunuh anak-anak seperti yang pernah dilakukan dulu pada zaman jahiliyah itu adalah khit'an kabira. Atas dasar khawatir kalau punya anak banyak gak bisa menyekolahkan, ya kan? Itu khit'an kabira, apalagi sampai pembunuhan. Padahal banyak anak itu banyak rezeki. Amin. Dan satu hal lagi Mbak, rezeki itu terkadang orang salah memaknai. Kadang rezeki diartikan Selalu duit. Padahal kesehatan, kerabat yang baik, kerabat yang baik, bisa menyekolahkan anak, memondokkan anak di pesantren, itu rezeki yang besar. Karena banyak duit juga katanya bikin pusing ya? banyak cobaan, salah satu cobaan juga. Tapi Saya kenapa kira kita nggak kamu dicoba bilang sama mau- banyak duit gitu kan? Iya, Pilihannya kan betul. begitu, banyak duit cobaan, tapi kita maunya dicoba sama banyak duit. Kita langsung ke Ibu Siti selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, bagaimana kemudian menanggapi rencana Gubernur Deddy Mulyadi ini vasektomi sebagai salah satu syarat untuk penerima bansos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Kang Philip sama Teh Putri, semoga sehat. Juga kepada Ustadz, Masya Allah, Amin. syukran jazakumullah khair, pagi ini sudah mendapatkan pencerahan. Pertama, kami sebagai Komisi 5 di DPRD Jawa Barat melaksanakan tugas ya untuk mengawasi semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini sedang viral dan sedang menjadi pembicaraan publik keterkaitan dengan vasektomi atau KB laki-laki untuk laki-laki dimasukkan dalam persyaratan bansos. Pertama, saya ingin menyoroti satu hal yang perlu kita pahami bersama-sama di Jawa Barat. Jawa Barat ini adalah provinsi terbesar, penduduknya banyak dan penduduk miskinnya banyak gitu. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk melakukan percepatan-percepatan. Saya lihat dalam kebijakan untuk pengendalian penduduk dan KB yang dilakukan oleh pemerintah dari dulu, MOP itu adalah salah satunya dan sampai hari ini berjalan begitu ya. Tapi ketika Pak
KDM menyampaikan itu sebagai salah satu syarat bagi warga miskin atau keluarga miskin untuk mendapatkan bansos atau beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, begitu kemudian menjadi kontroversi. Yang perlu kita garis bawahi bahwa MOP itu adalah salah satu KB yang dilegalkan di negara ini. Ya, mungkin kita perlu melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BKKBN. Ya. Dan saya sendiri melihat, saya dari Dapil Kota Bandung Cimahi, di PPKB Kota Bandung Cimahi bersama dengan seluruh unsur secara pentahelix kolaborasinya, itu juga membuka, dan banyak sekali laki-laki yang menjadi yang KB-nya adalah dengan MOP ini, dan mereka mendapatkan penghargaan. Jadi ini adalah program yang lama sebenarnya dan sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya. Tetapi ketika ini dimasukkan menjadi salah satu syarat untuk memberikan intervensi percepatan di dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah masyarakat miskin, keluarga miskin. Mohon izin Ustadz, saya juga sendiri melihat ya sebagai Komisi 5 mendatangi beberapa shelter-shelter kita untuk membantu masyarakat keluarga miskin. Ada seorang perempuan dengan usia di bawah 35 tahun, anaknya 11. Dengan, kita bayangkan ya 11, jadi hampir setiap tahun tuh 1. Bahkan ada yang 2, gitu, dengan kondisi ekonomi yang sangat kurang. Fenomena ini adalah fenomena gunung es. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang perlu diedukasi. Dan juga saya melihat di Kota Bandung sendiri juga ada di rel kereta api. Itu anaknya itu 11 gitu. Kalau kita lihat ukuran negara ini melakukan pembangunan dalam rangka untuk menghadirkan sebuah kesejahteraan gitu ya, ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh pemerintah. Selain intervensi informasi, edukasi, kesempatan, termasuk juga hal-hal yang mungkin ada intervensi-intervensi khusus. Jadi saya melihat tetap saja bahwa Bapak Gubernur Jawa Barat ini ingin menyampaikan beberapa hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya misalnya yang saya dengar sendiri ya, sendiri untuk memberikan bantuan 150.000 listrik Bu Siti, kepada 150 keluarga misalnya. Nah, saya melihat bahwa ini kemudian sebaiknya memang karena kalau keluarga miskin dengan beberapa fenomena-fenomena yang ada gitu ya, salah satunya misalnya karena anaknya udah banyak, di bawah usianya usia subur gitu ya, mungkin barangkali persyarat-persyarat itu tetap menjadi sebuah hal yang diperhatikan. Bu Siti, artinya wajar begitu, maksudnya pemerintah bisa saja mengatur jumlah keturunan untuk mengendalikan populasi melalui vasektomi, terutama dalam penerimaan bansos begitu. Nah, saya melihat bahwa kita harus berpikir secara jernih ya, dalam artian gini. MOP itu tetap ada, bansos itu ada, gitu ya. Kita harus adil ya melihatnya. Terus kemudian ada beberapa percepatan yang dilakukan untuk menekan kemiskinan, salah satunya. Jadi itu tidak mutlak pasti setiap yang penerima bansos harus divasektomi, nggak begitu ya. Yang saya tangkap itu begitu. Tetap bahwa bagaimana dinas ini menerjemahkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mulai dari undang-undang, kemudian juga peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh kementerian begitu selama ini berjalan, termasuk juga kerelaan kayak bahwa hal-hal itu pasti akan menjadi poin-poin yang harus diterjemahkan. Untuk itu kami mengawasi itu. Tapi karena Pak KDM ini orang semuanya kontroversi, jadi kemudian langsung mencuat begitu, dan saya melihat ada statement padahal statementnya Pak KDM itu saya dengar sendiri. Salah satunya adalah dalam rangka niatnya itu baik gitu ya. Niatnya baik bahwa keluarga sejahtera biar terwujud gitu ya, satu-satunya itu. Dan pasti vasektomi itu diberikan kepada orang-orang yang di usia subur gitu ya. Di usia subur yang kemudian itu dengan ada beberapa syarat yang ada yang sesuai dengan yang selama ini berjalan. Ini cukup menarik ya, Pak Abdul Muiz, mungkin bisa langsung ditanggapi bagaimana penjelasan dari Bu Siti tadi bahwa ini sebenarnya bisa saja kok diterapkan begitu. Wajar lah begitu ya, tapi mungkin yang jadi kontroversi adalah jadi syarat penerimaan bansosnya itu. Ya betul, jadi ini kan bermula dari sebuah gagasan sebenarnya, ide dan rencana. Sudah berjalan pula kata Bu Siti. Oh ya, jadi penting juga bagi pemangku kebijakan pemerintah itu setiap
ketika memberikan satu rencana, satu undang-undang atau kebijakan, adalah pijakannya adalah maslahah. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pemerintah harus mendasari pada maslahah. Nah, sekarang kita perlu uji masalahnya di mana vasektomi terkait dengan syarat penerimaan bansos. Karena begini, bansos itu adalah hak rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah. Ya. Negara harus hadir sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 1945. Jadi sudah kewajiban pemerintah. Sudah kewajiban pemerintah, tidak harus vasektomi menjadi syarat, kan begitu. Kalau semua orang harus mendapatkan bansos harus vasektomi dulu, maka ini menyalahi, mencederai fitrah kemanusiaan dan spirit syariat pernikahan. Karena pernikahan itu antara lain tujuannya adalah memperbanyak anak, memiliki anak atau mengatur anak sekurang-kurangnya, bukan membatasi apalagi sampai pemandulan. Oke, Bu Siti mungkin bisa ditanggapi Bu Siti bahwa vasektomi ini apakah tidak melanggar hak pribadi begitu ya, fitrahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muiz begitu dalam hal ini? Saya tadi juga menyampaikan bahwa dinaslah yang menerjemahkan ini dan kami yang awasin gitu ya. Diterjemahkan di sini disesuaikan dengan vasektomi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk ya dan Keluarga Berencana di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Dan penerima bansos itu kalau memang tidak perlu adanya sebuah vasektomi, ya kenapa harus dilakukan? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya seperti tadi misalnya anaknya sudah banyak banget gitu. Terus kemudian kan selama ini biasanya laki-laki perempuan yang diminta gitu ya. Itu tetap ditanya gitu. Tetap ditanya tentang kerelaan. Karena sampai hari ini itu yang namanya vasektomi tetap kerelaan. Poin-poin itulah yang nanti akan kami coba awasi supaya kontroversi yang terjadi di masyarakat gitu ya, masyarakat ini tidak berlarut-larut ya dalam hal ini ya. Bahwa satu hal niat baik yang dilakukan oleh Pak KDM ketika menyampaikan sebuah program gitu ya, oke, memang betul bansos itu memang haknya gitu. Tetapi kewajiban pemerintah juga membawa keluarga miskin ini juga keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah dengan arahan gitu ya, dan tetap mengikuti kaidah-kaidah undang-undang sekaligus peraturan pemerintah yang berlaku keterkaitan dengan MOP. Dan MOP ini selama ini tetap berjalan dan banyak gitu ya, dan banyak saya tahu betul itu bagaimana dinas DPPKB ya di Kota Bandung misalnya itu melakukan itu, berkolaborasi dengan TNI biasanya ya, TNI untuk melakukan ini sebagai salah satu bakti sosial kepada masyarakat. Hanya tambahannya mungkin barangkali yang kontroversi juga mendapatkan langsung uang 500.000 dari Pak KDM, ini yang menarik memang, dan masyarakat kita itu antusias gitu dengan hal. Mohon izin. Baik. Ya, Bu Siti, yang perlu kita tahu juga, apakah masyarakat ini sudah cukup diberikan edukasi melalui mengenai vasektomi? Jangan-jangan masyarakat hanya tahunya itu hanya syarat begitu, tapi tidak tahu sebetulnya tujuan dari vasektomi. Nanti kita bahas selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, saya mau langsung ke Pak Abdul Muiz. Gimana kalau misalnya alasannya Pak, vasektomi untuk laki-laki ini agar tidak membebankan perempuan, misalnya dengan KB ini kan banyak efek sampingnya, hormonnya mungkin nggak stabil dan lain sebagainya begitu. Agar tidak perempuan terus nih yang dibebani harus mengendalikan keturunan, tapi laki-laki juga berperan. Misalnya kayak gitu alasannya masih bisa diterima? Seperti yang saya sebut tadi, bahwa vasektomi, pemandulan secara permanen hingga tidak berfungsi alat produksinya, itu menyalahi fitrah kemanusiaan dan mencederai syariat pernikahan. Itu penting, garis besarnya itu. Orang menikah itu tujuannya apa? Ingin punya anak, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian,
dan memiliki keturunan anak yang soleh dan soleh. Adapun persoalan apa kalau KB misalnya bikin tambah gemuk, jerawatan itu kan tidak menjadi pertimbangan yang penting ya kan. Dan satu hal lagi, perempuan itu salah satu kelebihan menjadi seorang perempuan bisa melahirkan anak, ya kan? Dan melahirkan anak bagi seorang perempuan itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Kalau memang dilarang, Pak Abdul Muiz, bagaimana kemudian mempromosikan atau mensosialisasikan lah artinya begitu? Vasektomi apakah diperbolehkan? Lah makanya dalam fatwa MUI tahun 2012 itu dijelaskan bahwa pemerintah sekiranya tidak mengkampanyekan secara massal terbuka terhadap vasektomi ini. Pemerintah memberikan satu panduan guidance kepada masyarakat agar vasektomi ini tidak dilakukan, disosialisasikan secara terbuka. Kemudian toh kalau misalnya ada kadaruratan, bahaya yang harus dilakukan dengan cara vasektomi, misalnya sebagai tandir permasalahan seperti steril, itu steril kan pribadi ya kan. Steril itu bagian dari bagian pemandulan, tapi bisa permanen ada yang tidak. Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga saya itu juga begitu. Gitu. Kita langsung mau ke Bu Siti. Bu Siti, bahwa bahkan vasektomi, mempromosikan vasektomi juga salah satu yang cukup dilarang ya di agama. Direkomendasikan oleh Majelis Ulama jangan. Jangan terbuka ya. Jangan terbuka untuk mensosialisasikannya. Sosialisasi terkait KB di sana mungkin masih minim dan kemudian dialihkan kepada vasektomi. Bahkan ada iming-iming insentif 500.000 yang kemudian mungkin saja masyarakat juga belum tahu vasektomi itu apa di sana, Bu Siti. Ya, kalau yang saya perhatikan karena kita juga turun ke lapangan karena ini juga merupakan programnya pengendalian penduduk yang secara kementerian pasti sudah memikirkan keterkaitan kenapa undang-undang, peraturan pemerintah keterkaitan KB ini memasukkan vasektomi menjadi salah satu bagian. Ini juga sudah berjalan sudah sangat lama. Kemudian untuk pengendalian penduduk salah satu yang kebijakan yang dilakukan oleh kementerian juga hadirnya penyuluh KB di setiap RW ya. Setiap RW. Jadi bukan desa, bukan kelurahan. Setiap RW berarti lininya lebih dekat lagi gitu. Bisa mencapai sampai 200 sampai 400 keluarga yang diedukasi. Jadi kalau menurut saya bahwa pemerintah sudah menyediakan salah satu akses campaigns informasi keterkaitan dengan KB ini di masyarakat, dan itu tidak kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan saja. Dan masyarakat yang membutuhkan saja di sini tentu saja tetap berada pada satu kerelaan gitu ya, karena sampai hari ini MOP itu ada kerelaan. Keterkaitan dengan dikampanyesikan secara massal dan lain sebagainya, ya itu adalah kebijakannya Bapak Gubernur ya. Mungkin kita bisa memahami bahwa salah satu yang hari ini beliau lakukan untuk pembangunan percepatan Jawa Barat itu adalah dengan terlibatnya di media sosial yang sangat intens gitu, sehingga menjadi perhatian publik yang lebih luas lagi. Ya, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa satu, vasektomi itu adalah merupakan bagian yang memang secara undang-undang dan peraturan pemerintah sudah ada. Kedua, bahwa itu sudah dilakukan tanpa harus dengan bansos juga sudah dilakukan. Yang ketiga, untuk hari ini tugas mensejahterakan masyarakat miskin yang anaknya banyak dan di usia subur dengan kerelaan ya, yang diterjemahkan dalam tentu saja bukan peraturan ya, kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur yang dilakukan oleh dinas. Tetap kita akan coba awasi itu dengan kontroversi yang ada. Mungkin dari MUI perlu nanti juga bertemu ya dengan bagaimana menerjemahkan itu sehingga tersosialisasi. Kemudian barulah dilakukan vasektomi itu menjadi salah satu syarat. Kalau itu dibutuhkan, jadi tidak semua penerima bansos harus vasektomi, nggak begitu ya. Bahasanya nggak begitu. Bansos tetap berjalan. Untuk beberapa keluarga-keluarga ini kan sudah menjadi kontroversi, Bu Siti. Bu Siti, ini kan sudah menjadi kontroversi. Bagaimana DPRD menanggapi kritik masyarakat soal bahwa kebijakan ini dapat bersifat diskriminatif terhadap kelompok ekonomi bawah? Ya, salah satunya adalah kalau buat kami, pertama adalah melakukan, kita kan controlling program itu. Kita akan panggil dinas yang ada, itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga ternyata ketika dinas itu dalam penerjemahannya membutuhkan informasi-informasi sehingga menguatkan kebijakan itu,
kami pun juga akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satunya mungkin ada MUI gitu ya, MUI Jawa Barat misalnya, kita ajak duduk bareng ya gitu. Ini loh Pak Gubernur tuh pengen masukin ini. Terus gimana ini baik? Supaya penerjemahan ke masyarakat ke lini bawah tidak terjadi sebuah kegaduhan dalam tanda petik ya. Karena nanti yang akan mensosialisasikan secara masif, terstruktur, masif ya, itu adalah kader-kader KB yang ditaruh oleh dinas terkait di setiap RW. Mereka lah yang akan menyampaikan, dan sekali lagi orang yang MOP itu biasanya mereka tidak hanya tidak datang sendiri, tapi gitu ya. Satu kan tadi penerima bansos. Yang kedua biasanya adalah ditemenin oleh kader KB-nya yang di tingkat RW itu. Setahu saya adalah itu. Jadi tidak cukup-cukup saya ya gitu penerima bansos, kemudian masuk tidak. Jadi tetap mekanisme-mekanisme yang selama ini berjalan itu tetap dilakukan. Hanya tambahan-tambahannya ini alhamdulillah ini MUI memberikan masukan, ayo duduk bareng, kita rumuskan bareng gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pilkada kepala daerah terpilih itu punya kalau saya sih nyebutnya politik will ya, dalam setiap kebijakannya tetap harus direspon oleh kita semuanya. Dan selama tujuannya itu adalah baik, mekanismenya yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Kita ngawasi itu. Bu Siti, sebenarnya kan memang tujuannya tetap ya, tujuannya baik. Kemudian Pak Abdul, jika kemudian didudukan secara bareng, apakah masih ada kemungkinan vasektomi ini tetap dilakukan? Atau mungkin MUI sudah diajak duduk bareng nggak dengan pemerintah membahas soal vasektomi? Selama ini belum. Jadi selama ini kalau ketentuan fatwanya sudah, kajian fatwanya sudah beberapa kali. 1979, 1 tahun sebelum kelahiran saya. Kemudian 2009 ya, ketahuan itu nih, dibahas tentang hukum vasektomi. Terakhir tahun 2012, sama hukumnya tidak boleh. Sementara belum baik dari Kementerian Sosial misalnya, Kementerian Agama itu belum secara resmi datang berdiskusi kepada atau minta fatwa ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kebolehan vasektomi. Yang ada adalah keharaman hukum vasektomi boleh dengan beberapa ketentuan-ketentuan, 5 ketentuan itu. Oke, rekomendasi nih dari MUI mungkin ya, agar ini kan di Jawa Barat ya jadi kontroversi. Mungkin kita tidak tahu apakah kebijakan ini dilakukan juga di daerah-daerah lain, tapi dari MUI sendiri sudah lama mungkin mengatakan fatwanya haram begitu terhadap vasektomi, tapi ke depan mungkin seperti apa rekomendasi dari MUI? Pertama yang perlu ditegaskan kembali bahwa sebenarnya yang boleh itu adalah tanzimun nasal. Mengatur keturunan. Jadi tahun ini punya anak 1, berikutnya yang kedua tahun sekian, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah tahdidun nasl wa ta'qib. Ya, jadi membatasi keturunan atau pemandulan secara permanen. Nah, terkait dengan hukum vasektomi, sebagaimana rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, pemerintah hendaknya jangan mensosialisasikan atau mengkampanyekan secara massal terkait vasektomi ini. KB itu diperbolehkan dalam cara-cara yang legal secara syariat Islam. KB itu boleh cuma dengan cara-cara yang legal, dengan tujuan-tujuan yang baik. Oke, Pak Abdul, lalu apa solusinya dari, kalau solusi Islamnya ini terhadap kemiskinan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip syariah seperti menjaga keturunan, apa solusi yang bisa dilakukan? Islam itu mengatur bagaimana kemandirian itu dibangun sejak dini. Kemandirian sejak dini itu maksudnya adalah bagaimana Islam itu memberikan satu dorongan agar orang itu bisa bekerja keras. Ada satu hadis riwayat Imam Tabrani itu yang menjelaskan, barang siapa punya hamma, kemauan yang kuat fi talabil ma'isyah, dalam mencari rezeki, fahuwa fi sabilillah, maka pahalanya sama dengan berperang di medan Allah. Lah itu bagaimana sekiranya kemandirian itu diciptakan sejak dini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana MUI sendiri bisa hadir untuk meredakan kontroversi yang salah satunya terjadi di wilayah Jawa Barat begitu ya.
Dan juga terima kasih kepada Ibu Siti Muntama selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD wilayah ataupun Provinsi Jawa Barat untuk waktunya. Dan tentunya juga sebenarnya kan ini kan tujuannya baik, KB. Tapi jangan sampai ada pemaksaan ya. Edukasi, sosialisasi itu juga perlu dilakukan. Ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.